ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Khanifidin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini untuk kembali melanjutkan kajian kita atas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, dan kita telah masuk kepada pembahasan Kitabul Muamalat. Kitabu Al-Muamalat. Dan terakhir pada pertemuan yang lalu kita telah membaca masalah yang pertama di dalam Al-Babul Awwalu, bab yang pertama. Itu permasalahan tentang ta'riful bai' wa hukmuhu, yaitu pengertian jual beli dan hukum jual beli. Nah, maka pada kesempatan ini kita lanjutkan dengan permasalahan yang selanjutnya, yaitu al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Arkanul bai', rukun-rukun bai', rukun-rukun jual beli. Ya. Rukun-rukun jual beli. Ya, sebagaimana kita ketahui dalam ibadah, sholat, bahkan juga dalam taharah, puasa juga itu ada rukun-rukunnya. Dalam jual beli juga ada rukun-rukunnya. Apa itu rukun? Rukun itu sesuatu yang dengannya, atau perkara-perkara yang dengannya sesuatu itu terbentuk. Sesuatu itu terbentuk. Yang kalau tanpa ada rukun-rukun ini, atau salah satunya, maka sesuatu itu menjadi tidak terbentuk. Ya. Jadi rukun-rukun itu adalah perkara-perkara yang dengannya sesuatu itu terbentuk. Sama, arkanul bai', rukun-rukun jual beli, berarti apa? Perkara-perkara yang dengannya jual beli itu terbentuk. Gitu ya. Nah, sama dikatakan arkanul bait, rukun-rukun rumah. Rukun-rukun rumah itu apa? Ya, perkara-perkara yang dengannya rumah itu terwujud, terbentuk. Ada pondasi, ada tembok, ada tiang, ada atap, ya kan? Nah, itu yang disebut dengan rukun-rukun rumah. Di perkara-perkara yang dengannya rumah itu terwujud. Nah, sama jual beli juga begitu. Perkara-perkara yang dengannya jual beli itu terwujud, gitu ya. Yang tanpa salah satunya, maka jual beli itu dikatakan tidak terwujud. Sama rukun-rukun sholat begitu juga. Perkara-perkara yang dengannya sholat itu terwujud. Tanpa salah satunya, maka sholat dikatakan tidak terwujud, kan gitu. Ya. Nah, nanti selain rukun juga ada pembahasan tentang syarat-syarat jual beli, yang nanti syarat-syarat ini kaitannya juga nanti dengan rukun. Baik, kita baca arkanul bai', rukun-rukun jual beli. Arkanuhu salasatun. Rukun-rukun jual beli itu salasatun ada 3. Ya. Yang pertama aqidun, yang berakad. Yang berakad, ya. Yang namanya jual beli maka harus ada yang berakad.
ada pihak-pihak yang melakukan akad atau transaksi jual beli tersebut. Ya, kalau tidak ada pihak-pihak yang berakad, ya nggak mungkin kan terwujud jual beli. Nah, kemudian yang kedua adalah wa ma'qudun alaihi. Ma'qudun alaihi, objek akad. Jadi ada yang berakad, ada objek akadnya. Yang diakadkan itu apa? Yang ditransaksikan apa? Ya, ma'qud alaihi ini istilahnya. Nanti ada penjelasan. Kemudian yang ketiga adalah sighah. Sighah. Sigot. Ya, sigot. Itu sighah. Nanti ada penjelasannya. Ya, sighah itu adalah cara bagaimana jual beli itu terbentuk. Dengan cara apa jual beli itu ya terbentuk. Ya, karena nanti sebagaimana dalam syarat jual beli, di antara syarat jual beli itu kan harus dilakukan dengan saling ridho. Ya kan? Pihak-pihak yang berakad dengan akad jual beli itu, maka dia harus ridho. Nah, keridhaan ini kan sifatnya tersembunyi dalam hati. Ya kan? Sifatnya tersembunyi dalam hati. Sehingga perlu dia diungkapkan. Keridhaan ini ya. Nah, ungkapan dari keridhaan masing-masing pihak yang berakad ini kemudian diwujudkan dalam bentuk sigot gitu. Sigot yang nanti akan dijelaskan. Sigot di sini adalah ya al-ijab wal qabul. Ijab dan qabul. Saya jual, saya beli. Gitu ya. Nah, fal aqidu, maka yang berakad yashmalu, mencakup al-bai'a wal mushtariya. Nah, jadi masing-masing dari rukun jual beli ini ya akid, pihak yang berakad. Nah, di sini terdiri dari penjual dan pembeli, ya kan? Dalam transaksi jual beli, maka ada penjual dan ada pembeli. Kemudian wal ma'qudu alaihi, akad yang ditransaksikan atau apa objek yang ditransaksikan, objek akadnya yaitu al-mabi', itu barang yang diperjualbelikan. Ya. Nah, sebetulnya kalau dalam penjelasan yang lain mencakup juga saman. Saman, jadi pembayarannya. Jadi objek transaksi itu mabi', barang. Ya, dari siapa? Dari penjual. Kemudian saman. Saman itu uang pembayarannya. Uang pembayarannya ini dari siapa? Dari mushtari. Dari pembeli. Gitu ya, dari pembeli. Baik, intinya al-ma'qud alaihi di sini katakan al-mabi'. Nah, sebetulnya juga mencakup saman. Samanun. Ya. Itu uang pembayarannya. Wasighah, adapun sighah hiyal ijab wal qabul. Ijab dan qabul. Gitu ya. Nah, kemudian apa itu ijab? Al-ijab al-lafdhus shadiru minal bai'. Lafad atau kalimat yang datang dari penjual. Ini salah satu pendapat sebetulnya ya. Lafad yang datang dari penjual. Ka'an yakul, seperti dia mengatakan bi'tu, aku jual. Misalnya aku jual barang ini kepada Anda dengan harga sekian. Wal qabul, adapun qabul al-lafdhus shadiru minal mushtari. Lafad yang datang dari mushtari, dari pembeli. Setelah ijab, kata si penjual itu ya, saya jual barang ini kepada Anda dengan harga sekian. Kemudian datang apa? Qabul. Qabul itu penerimaan. Ya, yang menunjukkan bahwa si pembeli itu menerima ijab dari si penjual.
Kan yaqul, seperti dia mengatakan, ishtaraitu, ya aku beli barang ini dari Anda. Nah, ini dari ya, salah satu pendapat. Ijab itu datang dari penjual, qabul itu datang dari pembeli. Ya, tapi dalam pendapat yang lain, ya, sebetulnya ijab itu bisa datang dari penjual dan bisa datang dari pembeli sebetulnya. Ya, dan qabul juga bisa datang dari pembeli, bisa juga datang dari penjual. Jadi kalau yang menawarkan terlebih dahulu, meminta untuk dilakukan transaksi jual beli terlebih dahulu adalah si pembeli, ya berarti ijabnya dari pembeli, gitu ya. Misalnya mengatakan, saya beli ya barang ini dari Anda dengan harga sekian. Kata si penjualnya, iya saya jual. Berarti ini ijab dari mana? Ijab dari pembeli dan qabul dari penjual. Gitu ya. Jadi yang mana datang terlebih dahulu, jadi kalimat siapa yang datang terlebih dahulu diucapkan terlebih dahulu, maka itulah ijab, baik dari pembeli atau baik dari penjual atau pembeli, ya. Dan kalimat mana yang datang setelah itu yang menunjukkan penerimaan terhadap ijab itu, maka itu disebut qabul, baik datang dari pembeli atau juga datang dari penjual, gitu ya. Nah itu. Nah, dan kalimatnya, lafadznya itu ya itu tidak terikat oleh redaksi atau lafadz tertentu. Jadi tidak mesti saya jual, saya beli, nggak mesti juga. Gitu ya. Yang penting menunjukkan kalimat yang menunjukkan apa? Menunjukkan kepada ya keinginan untuk melakukan transaksi jual beli. Gitu kan? Saya berikan barang ini pada Anda, berikan dengan harga sekian. Ya namanya memberi dengan meminta harga, minta pembayaran kan jual beli juga. Nah, sebenarnya para ulama mengatakan sekalipun dengan lafaz hibah, saya hibahkan barang ini kepada Anda, tapi ya kan saya minta uang. Jual beli tetap jatuh aja. Ya, karena nanti dalam kaidah jual beli itu yang dilihat adalah hakikatnya, bukan redaksi dan kalimat. Jadi sekalipun redaksi atau kalimatnya itu apa? Hibah misalnya, tapi ternyata hakikatnya itu adalah jual beli, gitu ya, maka transaksi itu dihukumi jual beli, dihukumi sebagai baik, sebagai jual beli. Ya, jadi al-ibratu itu bil haqaiq, ya, wal ma'ani la bil alfaz. Jadi yang menjadi standar dalam transaksi itu adalah hakikatnya, bukan apa? Redaksi atau kalimatnya. Makanya nanti kan banyak sebetulnya akad-akad yang haram sebetulnya, tapi kalimatnya itu seakan-akan ya dari kalimatnya itu halal. Kan begitu. Maka yang dilihat itu apa? Hakikatnya. Contoh misalnya jual beli yang disebut jual beli inah. Nanti mungkin kita bahas. Ada jual beli inah. Ya. Kalimatnya dari si redaksinya itu jual beli. Tapi hakikatnya riba. Gitu. Hakikatnya itu riba. Maka yang dihukumi itu apanya? Berdasarkan apa kita menghukuminya? Berdasarkan kepada hakikat. Nah, makanya jangan tertipu dengan kalimat-kalimat atau redaksi. Jadi tetap dalam muamalat itu yang harus diperhatikan, yang menjadi standar kita dalam menghukumi sesuatu itu adalah hakikat. Ya, adalah hakikatnya. Gitu ya. Nah, makanya nanti dalam bab muamalah itu ada hilah namanya, ada rekayasa. Jadi ada orang-orang itu supaya ya dia bisa sampai kepada sesuatu yang dia itu diharamkan, maka dia melakukan rekayasa gitu kan. Jadi bulat-belit gitu. Intinya mah hakikat sama itu gitu, yang haram itu. Tapi ya seakan-akan direkayasa menjadi sesuatu yang halal gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, seperti contohnya inah itu. Ya. Sabar. Enggak, itu belum akad kalau itu. Kalau itu baru disebut musawamah. Musawamah itu tawar-menawar. Beda lagi. Jadi sebelum ke tahapan ijab qabul itu ada musawamah. Musawamah itu tawar-menawar. Jadi kalau harganya kayak belum disepakati, misalnya dan belum ada kesepakatan itu, ya kan? Ya itu belum terus. Ya itu biasanya nanti harga itu nanti
ada macam-macam sebetulnya. Jadi kalau misalnya harganya sudah dikenal gitu ya, jadi harga itu ya bisa kalau memang itu sudah maksudnya sudah dikenal bahwa harganya itu ya tidak jauh sekitar sekian gitu ya, ya nggak apa-apa. Gitu. Nantilah di syarat-syarat jual beli nanti kita lebih bahas. Tapi intinya jadi jual beli itu terbentuk dengan 3 ini. Akid yang berakad, penjualan pembeli, ma'qud alaih, objek akad, barang dan uang pembayaran, kemudian apa? Ya, sigot yaitu ijab dan qabul. Wa hadhihi sighatul qauliyah. Ini sigot qauliyah. Jadi sigot itu tidak hanya qauliyah. Nah, ijab ya qabul ini sigot qauliyah. Jadi sigot melalui ucapan. Melalui ucapan. Saya jual, saya beli. Jadi diungkapkan dalam bentuk kalimat. Dalam bentuk ya kalimat. Amma sighatul fi'liyah, nah ada yang disebut dengan sighah fi'liyah. Nah, jadi jual beli itu juga terjadi ya dengan sighah fi'liyah, dengan sighah perbuatan. Dengan sighah perbuatan. Nah, sighah fi'liyah ini fahiyal mu'athah. Itu yang disebut dengan mu'athah. Apa itu mu'athah? Wahiyal akhdhu wal i'ta. Mengambil dan memberi. Mengambil dan memberi. Nah, sigat fi'liyah ini atau mu'athah ini khilaf dengan para ulama. Ya, sebagian para ulama mengatakan boleh, sebagian lagi mengatakan tidak diperbolehkan, harus ijab qabul. Jadi harus apa? Ya, dengan lisan, ucapan lisan. Saya jual, saya beli ya. Nah, kalau di kampung di kita kan misalnya nampi barangna gitu kan, penyangakeun artosna misalnya gitu ya. Jadi ada kalimat-kalimat seperti itu. Nah, gimana kalau nggak ada kalimat seperti itu? Itu ngambil aja barang, kasih aja uang, nggak ada ngomong sama sekali. Nah, ini disebut dengan mu'athah. Paham tidak? Ya kan? Ya, kita di warung-warung biasa gitu kan. Ngambil aja. Gitu kan? Nanti sebenarnya baru bayar aja gitu kan. Gitu. Apalagi kayak di Alfamart gitu kan nggak ngomong-ngomong kan. Nggak diakadkan satu-satu, saya jual, saya beli, saya jual, saya beli, pada salaman gitu kan. Anu jaga nasa. Kan enggak kan? Ya ngambil barang itu apa udah kelihatan harganya, hitung harganya, bayar aja kan. Enggak ada saya beli ya ini. Apalagi satu-satu itemnya banyak gitu kan. Kan ribet. Ya, nah mu'athah ini ya kan, mu'athah ini adalah pendapat yang lebih kuat ya bahwa dia itu boleh. Kalau di mazhab Syafi'i ini nggak boleh. Syafi'i paling ketat dalam masalah jual beli. Di mazhab Syafi'i harus ijab qabul. Harus ijab qabul. Gitu ya. Harus. Tapi mayoritas para ulama yang kontemporer yang sekarang ini rata-rata membolehkan mu'athah. Apalagi kalau dari mesin tuh. Ya kan mesin kan masukin uang keluar. Ya kan apa biasanya kan ada mesin-mesin buat minuman itu kan. Ya. Keluar misalnya itu kan mu'athah. Jadi kalau ditanya itu hukumnya sah nggak jual beli itu? Kan nggak ada ijab qabulnya. Ijab qabul sama siapa? Sama mesin. Ya kan? Nah, kalau dari sisi itu kan, nah, kalau ketat misalnya harus ijab qabul, berarti nggak sah. Tapi kalau kita hukumi bahwa itu adalah sigot, ada sigotnya nggak? Ya ada, tapi sigot fi'liyah. Itu al-akhdhu wal i'ta. Jadi mengambil dan memberi. Kita ngambil barangnya, kasihkan uangnya aja udah. Nggak ada ngomong sama sekali saya jual, saya beli. Ini yang disebut dengan mu'athah atau sighah fi'liyah. Nah, ini ka'an yadfa'al mushtari thamana sil'ah ilal bai'i fayu'tihi iyyaha biduni qaulin. Nah ini ka'an yadfa'al mushtari seperti si penjual membayar, menyerahkan thamana sil'ah, uang pembayaran barang ilal bai'i kepada penjual, fayu'tiyahu iyyaha biduni qaulin, kemudian si penjual memberikan kepadanya, kepada mushtari, iyyaha barang tersebut. Ya, ini uang gitu kan. Dan enggak ada ngomong sama sekali biduni qaulin, tanpa ngomong sama sekali. Jadi ngasih aja uang, kemudian si penjual udah ngerti gitu kan bahwa itu mushtari itu akan membeli barangnya, kemudian barangnya diserahkan. Iya. Iya, sigat fi'liyah. Sigat fi'liyah. Iya, itu udah sigat fi'liyah itu. Ya, apalagi dengan sistem sekarang kan amalan itu perkembangannya sangat. Ya kalau harus ijab qabul ini ribet.
Ya sementara tadi, nah, jadi dasarnya itu sigoh itu tadinya, kenapa diharuskan? Karena syarat jual beli itu kan harus ridho, ya kan? Nah ridho ini sesuatu yang ada dalam hati, jadi tidak bisa diketahui kecuali kalau diungkapkan, ya kan? Nah cara mengungkapkannya itu adalah dengan ijab dan kabul, ini yang paling jelas. Ya, tapi kalau memang ada alternatif yang lain yang menunjukkan bahwa pihak-pihak yang berakad itu ridho dengan akad yang dilakukannya, seperti mu'atot di sini, ya maka sudah nggak apa-apa. Paham tidak? Ya. Jadi asal kenapa sigot itu ijab kabul itu harus dilakukan? Tadi sekali lagi karena syarat jual beli itu adalah antarodin. Tarodi harus ridho. Pihak-pihak yang berakad yang penjual beli itu harus ridho. Gitu kan? Yang keriduan itu sekali lagi diungkapkan melalui ijab dan qabul. Kalau ada cara lain, ya, yang menunjukkan bahwa masing-masing pihak itu ridho melakukan transaksi tersebut, ya seperti dalam mu'atot di sini, maka tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Jadi ya tadi, ya, al-akhdhu wal i'ta itu intinya. Mu'atot. Nah, termasuk kitabah sekarang. Sekarang WA misalnya, WA kan bukan call di situ kan. Tapi dia apa? Kitabah, surat menyurat, email misalnya. Transaksi akad dengan email misalnya. Boleh nggak? Boleh. Gitu. Boleh. Ya, online termasuk. Online. Nggak ridho gimana maksudnya? Jual nantilah, nanti di syarat-syarat jual beli. Ya ada kasus gitu, tapi intinya ya terpaksa itu bukan kayak gitu ya. Terpaksa itu kalau dalam ancaman pembunuhan, dalam ancaman itu baru itu kan. Tapi kalau misalnya seperti ya dia hak sebenarnya, dia berhak untuk ya kenapa dia nggak bertahan aja gitu kalau memang apa dia tidak ingin melakukan jual beli gitu kan. Ya itu beda deh, itu butuh duit. Aduh saya jualnya kapaksa kunan butuh duitnya. Ya emang itu bukan kapaksa. Kapaksa tuh diancam misalnya kalau kamu nggak jual barang itu kepada saya akan pukul kamu misalnya. Itu mukroh. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak sah. Tapi kalau kapaksanya butuh duit mah supaya juga butuh duit. Ya. Baik. Nah itu arkan ya, itu rukun-rukun jual beli. Baik. Kemudian al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga. Ya, masalah yang ketiga. Al-isyhadu 'alal bai'. Al-isyhadu 'alal bai'. Jadi mendatangkan saksi dalam transaksi jual beli. Ya, mendatangkan saksi dalam transaksi jual beli. Ya. Nah, sebenarnya ini nanti masuk juga pembahasan di sini al-isyhad wal kitabah. Al-isyhad wal kitabah. Tapi kita baca dulu. Al-isyhadu 'alal bai' mustahabbun wa laisa biwajibin. Ya. Al-isyhad itu mendatangkan saksi atas transaksi jual beli itu sunnah hukumnya. Mustahab, sunnah, dianjurkan. Wa laisa biwajibin, dan bukan wajib. Nah, ini termasuk diantara yang membedakan, biasanya membedakan antara transaksi jual beli dengan akad jual beli dengan akad nikah. Ya kan? Kalau di akad nikah saksi itu wajib. Ya kan? La nikaha illa biwali wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan, akad nikah kecuali dengan ya, wali dan 2 orang saksi. Ya, nah, termasuk juga tadi sigot itu kalau di pernikahan sigot itu harus sigot qauliyah. Ya, nggak boleh mu'atot. Kumaha mu'atot? Ya. Ya, akad nikah kan nggak bisa. Ya. Itu. Jadi mu'atot nggak bisa kalau dalam akad nikah. Nah, itu diantara yang perbedaan apa antara akad nikah dengan akad jual beli. Harus qauliyah, harus diucapkan. Saya nikahkan. Bahkan kalimatnya pun harus jelas ya.
saya nikahkan, saya kawinkan. Nah. Baik, tapi kalau dalam jual beli al-ishhad ini ya, kesaksian atas transaksi jual beli ini mustahab, dianjurkan saja. Nah, jadi nanti fungsinya hanya sebagai penguat, tapi bukan kewajiban. Jadi kalau misalnya ada dua orang, dua pihak ini berjual beli, nggak ada saksinya sama sekali, sah tidak jual belinya? Sah, gitu. Tapi dianjurkan untuk ada saksi. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ashhidu idza tabaya'tum. Wa ashhidu idza tabaya'tum, dan persaksikanlah atau datangkanlah saksi apabila kalian saling berjual beli. Fa amara Allah Ta'ala bil ishhad 'indal bai' ghaira anna hadzal amra lil istihbab. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mendatangkan saksi ketika jual beli. Akan tetapi perintah ini bersifat anjuran. Bersifat anjuran ya, jadi bukan bersifat kewajiban. Apa dalilnya? Dalil yang menunjukkan bahwa perintah ini anjuran saja, bidalili qauli ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala, fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Ya, dan apabila sebagian kalian itu merasa aman, merasa percaya dengan sebagian yang lain, maksudnya salah satu pihak itu merasa percaya dengan pihak yang lain untuk melakukan jual beli, sementara tidak ada barang jaminan misalnya, gitu ya. Fal yu'adil ladzi tumina amanatahu, maka hendaklah menunaikan ya amanat yang dibebankan kepadanya. Maksudnya dalam hal ini ada utang ya, utang piutang. Jadi kalau ada dua pihak melakukan jual beli, tapi transaksinya ini bersifat utang piutang. Membeli barang tapi dengan cara tidak tunai. Ya, dengan cara tidak tunai. Nah, ini kan dianjurkan kalau jual beli seperti ini ya, supaya apa? Supaya ada barang gadai, supaya ada barang yang dijaminkan sebagai jaminan untuk utang tersebut, gitu kan? Nah, kalau tidak ada dan seseorang itu merasa percaya dengan orang itu, gitu ya, ya udah nggak apa-apa, gitu ya, tidak apa-apa, ya. Fal yu'adil ladzi tumina, yang penting hendaklah yang memiliki utang itu benar-benar menunaikan amanahnya, gitu. Itu maksudnya. Afadalla ala anna al-amra innama huwa amru ishhad. Nah, maka ayat ini menunjukkan bahwa perintah di sini itu bersifat irsyad saja, bersifat anjuran saja. Bersifat anjuran, bukan perintah wajib gitu. Lit taufiq wal maslahah. Apa tujuannya? Ada ishad gitu ya. Ada saksi, kemudian ada kitabah, ada pencatatan. Begitu juga ya, kalau jual belinya itu tidak tunai, itu ada barang gadai. Itu tujuannya apa? Lit taufiq, untuk apa? Ya, sebagai penguat dan penjamin. Sebagai penguat dan penjamin. Artinya apa? Ketika nanti ternyata ada masalah, gitu ya. Ketika nanti ada masalah, maka ya kan hal-hal inilah yang bisa dijadikan sebagai bukti, gitu. Ya, tapi itu bukan syarat atau rukun di dalam jual beli. Jadi jual beli sekali lagi ya, baik dengan tunai atau tidak tunai, ya, sekalipun tidak ada saksi, tidak ada pencatatan, tidak ada apa lagi tadi, barang gadai, tidak ada jaminan, sah tidak? Sah. Tapi dianjurkan, ya kan? Dianjurkan ada saksi, ada kitabah, ada pencatatan, dan juga ada barang gadai kalau transaksinya adalah utang. Barang gadai itu anggunan semacam. Ya, nanti ada pembahasan khusus tentang barang gadai. Nah, jadi itu semuanya ya katakanlah instrumen-instrumen untuk apa? Pelengkap gitu kepada transaksi. Demi kemaslahatan, ya, karena kan kalau transaksi, apalagi transaksi besar gitu kan, transaksi besar nggak ada saksi, ya kan, nggak tunai juga, nggak cash gitu kan, nanti ada masalah ternyata gimana, nggak bisa mendatangkan bukti. Yang punya hak nanti gimana? Nggak ada saksi, nggak ditulis lagi, gitu kan. Nah,
Baik, kita lanjutkan wa an Imarah bin Khuzaimah anna ammahu haddatsahu wa huwa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis dari Imarah bin Khuzaimah, pamannya menceritakan dan dia ada termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu alaihi salatu wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ibta'a farasan min a'rabiyyin. Nabi pernah katanya membeli seekor kuda dari seorang Arabi, dari seorang Arab kampung, Arab pelosok. Wastat ba'ahu liyaqbidha samana farasihi. Kemudian Nabi SAW mengejarnya, mengikutinya supaya apa? Supaya dia itu segera menerima uang pembayaran kudanya. Fa'asra Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi cepat-cepat mengikuti Arabi itu. Wa abtal Arabi, tapi si Arabi ini ya kan lambat gitu. Ya, lambat gitu. Ininya apa menerima uangnya, menyerahkan barang dan seterusnya gitu ya. Nabi saya cepat-cepat gitu, ingin segera serah terima. Wa tafaqar rijalu yata'arraduna lil arabi fayasumunahu bil faras. Maka kemudian ada orang-orang ya kan datang kepada Arabi tersebut, kemudian menawar kuda itu, yang kuda ini sebetulnya sudah dijual kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, tapi belum segera diserah terimakan. Nah ini juga ya, serah terima barang itu juga bukan syarat sahnya jual beli. Paham tidak? Ya, jadi serah terima barang itu bukan syarat sahnya transaksi jual beli. Jadi transaksi itu terjadi dan dinyatakan sah dengan tadi ijab qabul. Jadi kalau sudah ada ijab qabul, udah ada sigot, udah ada rukun-rukun yang ya tadi, yang 3 tadi, maka transaksi itu dinyatakan sah sekalipun belum terjadi serah terima. Paham nggak? Ya kan? Ya. Sekalipun belum terjadi serah terima, maka transaksi itu sah. Saya jual ya barang saya, misalnya mobilnya di rumah. Mobil saya yang itu, yang warna itu pada Anda dengan harga sekian. Ya saya terima. Udah sah itu jual beli itu. Duitnya belum, barangnya belum diserah terimakan, itu jual beli sudah sah. Udah deal, udah sah. Ya kan? Seperti itu. Walaupun kemudian nanti katakan bahas tentang khiyar. Jadi khiyar itu masalah pembatalan transaksi. Ya, atau khiyar itu adalah pilihan untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya. Ini ada aturan-aturan di dalam syariat. Gitu ya. Tapi sekali lagi, jual beli itu sah dengan sekedar sigoh. Adapun serah terima barang dan seterusnya, ya itu bukan menjadi syarat sahnya transaksi atau akad jual beli. Ya. Nah, ya, walaupun nanti ini tentang ya, serah terima ini ada pembahasan khusus sebetulnya. Dalam muamalat itu disebut dengan qabd. Ya, qabd itu serah terima barang. Ya. Arib apa? Termasuk padang. Jual beli? Termasuk ibadah? Ya bukan. Adat, perkara-perkara dunia. Ya. Tapi kalau mau dijadikan ibadah, ya bisa dengan niat. Tapi secara asal, dia itu termasuk adat, termasuk sesuatu yang bukan muamalah. Apanya? Masuk ibadah. Ya bukan secara asal perbuatan itu bukan termasuk ibadah. Tapi kalau mau dijadikan ibadat, boleh nggak? Ya boleh, bisa gitu maksudnya. Dengan apa? Dengan niat. Niat jualan untuk ibadah mencari pahala. Gitu. Seperti makan ibadah bukan? Hah? Makan ibadah enggak? Tidur ibadah enggak? Ya bukan adat. Cuman kalau mau dijadikan ibadah bisa nggak? Bisa. Niatkan saya makan ini supaya saya kuat. Kuat apa? Kuat ke masjid, kuat sholat, kuat mengaji misalnya gitu kan. Jadi ibadah. Ya, tidur misalnya, tidur adat, tapi bisa dijadikan dengan niat, tergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, tidur ini saya mau istirahat supaya nanti saya bisa bangun sholat malam misalnya, saya bisa beraktivitas. Ya, di antaranya adalah aktivitas ibadah. Itu bisa jadi ibadah. Jual beli juga begitu. Tapi kalau nggak ada niat sama sekali, gimana? Ya nggak jadi ibadah. Tapi sah nggak jual beli?
sah, tetap sah. Tapi sholat kalau nggak ada niat, nggak sah. Nah itu bedanya nanti ibadah mahdhah dengan ibadah ghairu mahdhah. Baik. Nah, mana tadi? Ya, udah ya. Jadi sebelum diserah terimakan, maka orang-orang itu menawar fayasumunahu bil faras. Maka orang-orang menawar kuda A'rabi tersebut. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak mengetahui anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ibta'ahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membelinya. Ya, telah membelinya. Wa ma'na yasumunahu yatlubuna syira'ahu minhu. Jadi yasumunahu, mereka meminta untuk membeli dari A'rabi tersebut ya. Nah, wa wajhud dalalah, sisi pendalilannya dari riwayat ini apa? Atas permasalahan yang sedang kita bahas, bahwa isyhad, mendatangkan saksi itu bukan kewajiban, tapi hanya anjuran saja. Nah, wa wajhud dalalati, dan sisi pendalilannya adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtaral faras minal Arabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli seekor kuda minal Arabi, dari ya orang Arabi itu. Walam yakun bainahuma bayyinah, dan belum ada, ya tidak ada di antara transaksi mereka berdua itu bayyinah, bukti yang menunjukkan bahwa transaksi itu sudah dilakukan. Nggak ada buktinya, hanya mereka berdua aja kan transaksinya gitu ya. Tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak ada tulisan dan sebagainya. Walau kanat wajibah, kalau hal itu wajib, fil bai'i, dalam jual beli, lam yashtarin Nabi, maka Nabi SAW tidak akan membeli illa ba'dal ishad, kecuali setelah mendatangkan saksi. Nah, Nabi bertransaksi di sini tanpa ada saksi, berarti kan ya, menunjukkan bahwa saksi itu tidak wajib gitu. Intinya begitu. Ya, intinya seperti itu. Wa kana sahabatu radhiyallahu anhum, begitu juga dalilnya adalah para sahabat radhiyallahu anhum yatabaya'una fi asrihi, mereka saling berjual beli fi asrihi, di masa beliau sallallahu alaihi wasallam, fil aswaq, di pasar-pasar, walam yunqal anhu, dan tidak dinukil darinya annahu amarahum, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka para sahabat bil ishad, untuk mendatangkan saksi ketika berjual beli. Wala nuqila anhum fi'luhu, dan tidak dinukil juga dari mereka para sahabat fi'luhu, perbuatan itu, perbuatan yaitu senantiasa mendatangkan saksi ketika melakukan transaksi jual beli gitu kan. Nah, karena juga akan repot kan jual beli macam-macam di pasar gitu kan, selalu harus ada saksi, repot. Mau dicengek, mau diuyah gitu kan, kudanya saksi ke warung ya kan. Nah, ayat ya, wali anna syira'a wal bai'a minal umuril lati taktsuru bainan nas. Ini juga alasan. Karena jual beli ini termasuk di antara perkara yang taktsuru, banyak terjadi, bainan nas, di antara manusia, fil aswaq, di pasar-pasar, fi hayatihimul yaumiyah, dalam kehidupan mereka sehari-hari ya. Setiap hari kita berjual beli, melakukan transaksi jual beli. Falau asyhadu ala kulli syai'in, kalau mereka mendatangkan saksi dalam setiap perkara itu, la adda ilal haraji wal masyaqqah, maka ini akan menimbulkan haraj wal masyaqqah, akan menimbulkan kesempitan ya, akan menimbulkan ya kerepotan gitu ya. Dan kerepotan itu dihilangkan dalam syariat gitu ya. Haraj, masyaqqah, akan menjadi beban gitu ya. Nah ini. Nah, tapi intinya bahwa ishad di sini perkara yang mustahab, walaysa biwajib, dan bukan termasuk kewajiban. Nah, lakin in kana al-ma'qudu alaihi minas shafaqatil kabirah. Akan tapi apabila katanya ma'qud alaihi, apa ma'qud alaihi? Objek transaksi ya. Jika objek transaksinya ini minas shafaqatil kabirah, termasuk di antara transaksi besar ya, transaksi besar seperti mobil misalnya gitu kan ya, rumah misalnya objek transaksinya, atau apartemen misalnya, atau tanah misalnya, transaksi besar gitu ya, al muajjalati, dan dilakukan secara tidak tunai
dilakukan secara tidak tunai, apalagi gitu. Al-mu'ajjalatis tsamani, ya, dilakukan secara tidak tunai uang pembayarannya, mimma yahtaju ila tautsik, dari ya transaksi-transaksi yang membutuhkan kepada tautsik, kepada penguatan, fayan bagi kita batu dzalik. Nah ini, maka hendaklah dicatat, gitu. Maka hendaklah transaksi itu dicatat, ya kan. Dan kita juga ya biasa kan, transaksi besar kan melibatkan notaris kan, pencatat. Notaris itu kan pencatat ya, pakai materai, dicatat ya kan secara resmi. Itu kalau transaksi besar secara resmi. Apalagi tadi ya, itu transaksinya itu tidak tunai, utang dalam jangka waktu yang cukup lama misalnya ya kan, nilainya juga ratusan juta apalagi atau miliaran misalnya gitu ya, itu harus apa ya, bukan wajib tapi memang ya itu harus lah gitu kan, yang begitu mah secara ini ya, harus secara ini gitu kan, bahaya gitu artinya, bahaya kan. Nah, bahaya ya. Fayan bagi kita batu dzalik wal isyhad alaihi, dan mendatangkan saksi, datangkan saksi, catat gitu ya. Lirruju'i ilal wathiqati. Nah ini tujuannya, ini lirruju'i supaya bisa kembali, supaya menjadi referensi gitu kan, sandaran, ilal wathiqati, kepada dokumen itu. Idza waqa'a khilafun bainat tarafaini, apabila terjadi perselisihan gitu ya, persengketaan bainat tarafaini, antara dua pihak yang berakad tersebut gitu ya. Nah, ini. Nah, jadi gitu ya. Nah, tadi tuh instrumen-instrumen itu diperhatikan. Itu kan kitabah. Itu kan di Quran kan ada kan tentang penulisan utang itu kan. Itu ayat terpanjang itu kan, apabila kalian saling berutang maka tulislah. Ditulis gitu ya. Gitu. Itu kita sejak zaman dulu gitu kan. Al-Qur'an menganjurkan, memerintahkan kalau kita berjual beli dengan cara utang, tidak tunai, tidak cash, maka tulis, kata Allah Subhanahu wa taala. Datangkan juga saksi. Gitu kan, untuk menguatkan tadi ya kan. Karena di persidangan kan nanti yang kalau terjadi perselisihan sampai ke persidangan, maka yang dibutuhkan itu adalah bayinah, yang dibutuhkan itu adalah bukti ya. Nah, itu kitabah, saksi itu sebagai alat bukti yang bisa nanti memperkuat ya persidangan. Kalau nggak ada bukti ya udah gitu kan, ya udah aja gitu kan. Kita misalnya menjual barang dengan utang ya 1 miliar gitu, nggak ditulis nggak apa gitu kan, datang saksi, kata yang belinya, enggak, saya nggak punya utang sama kamu ya, gimana itu, udah kita nggak punya kekuatan hukum apa-apa ya kan, nggak punya kekuatan hukum apa-apa. Transaksi juga berdua-duaan hukum gitu kan. Nah, itu bahaya. Nah, sanifidin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sudah ya, selesai permasalahan yang kedua dan ketiga. Waktu sudah selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.